Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Samsudin, NIM 22086. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun jaringan switch dan router. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk memenuhi kebutuhan perangkat. Yang pertama, satu router Cisco 4221 router. Karena nggak ada 4221, kita pakai yang 4331. Lalu satu switch Cisco 2960. Kita switch, pilih Cisco yang 2960. Lalu di sini dua PC Windows dengan program emulasi terminal seperti Teraterm. Nah, kita pilih yang PC and device. Nah, PC kita taruh di sini dan satunya taruh di sini. Nah, lalu kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco iOS via port konsol kabel Ethernet seperti diperlihatkan dalam topologi. Nah, di sini kita memberikan kabel sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kita klik yang gambar petir ini, pilih kabel yang warna hitam ini. Kita klik PT PC 0. Nah, lalu di sini kita pilih fast Ethernet 0. Kita sambungkan ke switch-nya. Di switch ini kita diminta untuk F0 atau 6, jadi fast Ethernet 0 atau 6. Nah, lalu pilih lagi di bagian switch ini, kita klik, kita pilih karena di situ diminta di sini F05, kita pilih fast Ethernet 0 atau 5. Kita sambungkan ke routernya G001 di sini. Jadi yang gigabit Ethernet 001. Nah, lalu kita sambungkan lagi dari routernya. Kita pilih yang G000, lalu sambungkan ke PC yang kedua. Kita pilih fast Ethernet yang ke 0. Nah, lalu di sini kita ganti nama sesuai yang ada di sini. Ini kan PC A, S1, R1, PC B. Sedangkan di sini masih PC 0, switch 0, router 0, PC 1. Nah, kita ganti nama aja dengan klik di sini. Kita ganti menjadi PC A N A. Salah. Ini A-nya A besar. PC A, enter. Lalu yang ini kita namakan S1. Yang ini R1. Lalu yang ini PC B. Nah, kita buka latihan yang pertama. Latihan 1, setup topologi dan inisialisasi perangkat. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Nah, kita klik PC A. Pada PC A kita pilih config, lalu fast Ethernet 0. Nah, setelah itu kita X saja. Lalu pilih yang switch, sama kita pilih config, lalu pilih yang fast Ethernet 0 atau 5. Lalu pilih yang 0 atau 6 juga. Lalu kita X saja. Lalu yang router juga sama, kita klik, kita pilih config, lalu yang gigabit 000 ini kita centang on. Lalu yang gigabit Ethernet 001 kita juga centang on. Lalu kita X. Nah, lalu yang terakhir PCB, kita klik, kita masuk ke config, lalu yang fast Ethernet 0, setelah itu kita X. Nah,
Yang latihan kedua. Dalam latihan 2, Anda akan men-setup topologi jaringan dan mengkonfigurasi settingan dasar seperti IP address, interface, akses perangkat, dan password. Silahkan mengacu ke tabel pengalamatan pada awal modul ini untuk mengetahui informasi nama dan alamat. Nah, ini adalah tabel pengalamatannya. Kita klik PCA. Pada PCA kita klik config, setelah itu fast Ethernet 0. Nah, lalu kita desktop IP configuration. Nah, di sini kan ada IP v4 address, kita isikan sesuai dengan yang ada di tabel pengalamatan. Untuk PCA kan ini yang pertama 192.168.1.3. Nah, kita masukkan di sini 192.168.1.3, kita enter kan. Nah, lalu untuk default gateway-nya pada PCA di sini adalah 192.168.1.1, kita masukkan 168.1.1.1, enter. Nah, jika sudah, kita X saja. Lalu untuk PCB juga dilakukan hal yang sama. Kita klik PCB, kita pilih yang desktop, lalu kita pilih IP configuration-nya. Untuk IPv address-nya yang PCB di sini adalah 192.168.0.3. Kita enter. Lalu untuk default gateway-nya untuk PCB di 192.168.0.1. 192.168.0.1, enter. Nah, jika sudah, kita X-kan saja. Selanjutnya kita atur router. Kita klik router, pada bagian config kita pilih gigabit Ethernet 0000. Nah, kita masukkan juga IP v4 address-nya di sini. Untuk bagian router itu kan R1. Yang pertama G000 ini 192.168.0.1. Nah, kita masukkan 192.168.0.1. Lalu untuk gigabit Ethernet 001-nya di sini 192.168.1.1. 192.168.1 titik 1 gigabit Ethernet. Yang kita cek dulu apakah sudah maaf, ada kesalahan. Yang ini 192.168.1.1, enter. Kita cek apakah udah benar. Yang 000 ini 192.168.0.1 udah benar. Nah, jika sudah, kita X saja. Lalu untuk latihan 2, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA. Lalu konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCB. Lalu ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Nah, di sini kita klik PCA. Pada PCA kita pilih bagian desktop, lalu pilih yang command prompt. Nah, di sini kita ping 192.168.0.3. Kita tunggu. Nah, ternyata request timeout. Kita tekan saja. Di sini ada pertanyaan,
pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Nah, di sini ping tidak berhasil itu karena router yang menghubungkan keduanya masih belum dikonfigurasikan, jadi pingnya tidak berhasil. Jadi kita hubungkan untuk langkah selanjutnya menggunakan kabel yang warna biru ini. Kita pilih kabel yang warna biru, kita klik isi B, lalu pilih RS232, lalu sambungkan ke routernya. Pilih konsol. Nah, setelah itu kita pilih PCB lagi. Pada bagian desktop kita masuk ke bagian terminal. Di sini klik saja OK. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege. Masuk ke modus configuration lalu berikan nama perangkat untuk router tersebut. Nah, di sini kita klikkan X. Kita enablekan dulu. Lalu kita kasih nama dengan menuliskan hostname R1. Kok belum, kok gak bisa ya? Oh ya, kita ketikkan pertama config terminal. Nah, setelah itu kita masukkan hostname R1. Nah, sudah berhasil kalau seperti ini. Lalu setelah hostname, di sini kita matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah. Nah, kita masukkan no IP domain lookup. Nah, berhasil. Lalu untuk yang 4, berikan kelas sebagai password terenkripsi privilege exec. Kita masukkan username-nya adalah R1, untuk passwordnya itu adalah kelas. Nah, setelah itu yang kelima, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Kita ketik line konsol 0, lalu setelah itu login lokal, lalu setelah itu kita masukkan passwordnya Cisco. Nah, setelah sudah kita coba login. Nah, setelah login kita coba keluar dulu dengan mengetikkan exit. Nah, setelah exit kita coba ketik X, kita ketik X lagi. Nah, kita masuk ke bagian kosong seperti ini, kita enterkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Passwordnya adalah tadi Cisco. Kita tulis CISCO. Nah, berhasil. Setelah itu kita tuliskan N. Lalu kita tuliskan konfigurasi T. Lalu line VTY. Di sini kan berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Kita tuliskan line VTY 04. Nah, berhasil. Lalu passwordnya password Cisco. Nah, setelah selesai kita coba login. Berhasil. Kita coba exit dulu. Exit. Lalu di sini kita coba X. Kita tulis X lagi dan enter. Nah, di sini ada password. Kita coba masukkan lagi Cisco. Nah, berhasil. Lalu R1 kita tuliskan N. Lalu di sini seperti yang tadi kita tuliskan lagi konfigurasi T. Lalu kita masukkan username-nya kan tadi R1 dan passwordnya
adalah itu kelas. Kita coba, kita login. Nah, login conflict comment, kita tuliskan n login. Bentar, kita coba X lagi, X, lalu enter, masukkan password lagi, Cisco, lalu ininya N, lalu kita tulis lagi konfigurasi T, lalu di sini kan aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing, kita tuliskan IPv6 unicast routing. Nah, berhasil. Lalu kita exitkan. Lalu di sini set jam pada router. Kita coba set jam dengan mengetikkan clock set, sekarang jam 21.08.00 11 Oktober 2023. Ternyata nggak bisa ya. Kita langsung aja kita pilih lagi yang PCB, kita klik, lalu di sini kita pilih command prompt. Kita coba lagi untuk mengeping, kan tadi gagal, sekarang kita coba lagi ping 192.168.1.3. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita nomor 14, ini kan ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Nah, jika ping tidak berhasil, Windows Firewall mungkin perlu dimatikan. Pertanyaan, apakah ping berhasil? Barusan kan pingnya berhasil, jelaskan. Nah, ini ping berhasil karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi router dan mematikan firewall. Jadi ping yang kita jalankan sudah berhasil. Kita masuk ke langkah 3. Dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasi hostname, interface VLAN 1 dan default gateway-nya. Masuklah ke konsol dan switch dan enablekan modus privilege access, masuk ke modus konfigurasi. Nah, di sini kita klik aja yang kabel warna biru ini. Kita klik PCA. Lalu untuk ininya kita pilih RS232, sambungkan ke switch-nya, kita pilih yang konsol. Nah, lalu klik PCA lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian desktop dan pilih terminal, lalu kita klik OK. Nah, setelah kayak gini, switch-nya kita hidupkan dengan menuliskan N, lalu kita konfigurasi T, lalu kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya di sini kan karena ini switch, yang tadi kan kita namakan dengan S1, jadi hostname S1. Nah, setelah hostname S1 selesai, lalu kita klik kita tuliskan line console 0. Kurang lebih caranya seperti yang tadi ya. Lalu kita masukkan passwordnya Cisco. Lalu untuk loginnya kita tuliskan login lokal, lalu login. Kita cek apakah berhasil. Nah, ternyata bisa. Kita coba keluar dulu, exit. Nah, kita masukkan username-nya kan tadi S1, lalu passwordnya adalah kelas. Enter. Nah, bisa.
lalu kita tuliskan X, lalu X lagi, kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya adalah sama seperti tadi, Cisco, kita enter. Nah, berhasil. Lalu matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. Nah, untuk mematikan sendiri sama seperti tadi, kita tuliskan N dulu, lalu konfigurasi T. Nah, lalu di sini kita tuliskan no IP domain lookup. Ini untuk mematikan. Nah, lalu yang kelima, konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Kita tuliskan interface VLAN 1. Jika sudah, kita tuliskan IP address-nya 192.168.1.1 space 255.255.255.0. Kita enterkan. Nah, kita tuliskan no shutdown dengan menuliskan no sh. Lalu kita tuliskan X, lalu X lagi, lalu copy running config start up config. Kita enter. Nah, jika sudah kayak gini, kita ikan saja. Kita klik lagi PCA-nya. Kita di sini pilih yang command prompt. Kita coba ping 192.168.0.3. Nah, berhasil. Kita ikan saja. Masuk ke yang latihan 3. Dalam latihan 3, Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Gunakan perintah show IP route pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita klik router. Kita pilih yang CLI. Kita tuliskan N, enter. Lalu show IP complete. Konfigurasi T. Lalu setelah itu show IP, coba invalid. Show IP root invalid juga. Coba X. Show IP root. Nah, berhasil. Di sini ada pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Kodenya yakni C dan L. Nah, berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Entry rutenya yang dikodekan dengan kode C itu banyaknya adalah 6. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Interface-nya adalah gigabit Ethernet. Lalu di sini gunakan perintah show IPv6 route pada router R1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Kita tuliskan show IPv6 route.
Lalu gunakan perintah show IP interface G0 atau 0 atau 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, kita tuliskan di sini dulu show IP interface G0 atau 0 atau 1. Enter. Oh, salah. Show IP interface G0 atau 0 atau 1. Nah, di sini kode apa yang digunakan dalam tabel routing? Ini sudah ya. Apa status operasional dari interface G001? Statusnya adalah line up protocol is up connected. Nah, ini adalah statusnya. Lalu apa alamat media access control atau MAC dari interface G001? Alamatnya adalah 25.25.255.255. Nah, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address ditampilkan dalam perintah ini yakni sebagai ini. Internet address is 192.168.1.1 atau 24. Lalu kita coba ketikkan show IP v6 interface, lalu show IP interbrief. Nah, di langkah ketiga ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi suatu interface. Salah satu yang paling berguna adalah perintah show IP interface brief. Output perintah ini menampilkan summary list dari interface pada perangkat dan menyediakan feedback dengan segera terhadap status dan setiap interface. Masukkan perintah show IP interface brief pada router R1. Kita coba masukkan show IP. Untuk melihat informasi interface IPv6, masuklah perintah show IPv6 interface brief pada R1. Ini kan tadi sudah show IP interface brief, kita coba yang show IPv6 interface brief. Show IPv6 interface brief. Nah, lalu kita coba klik switch-nya. Lalu di sini pilih bagian CLI. Nah, kita coba juga di sini show IP v6 interface brief. Invalid. Show IP interface brief. Nah, berhasil. Untuk pertanyaannya di sini, jika interface G0 atau 0 atau 1 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Nah, untuk adalah menggunakan seperti tadi no shutdown. Lalu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0 atau 0 atau 1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Nah, yang terjadi itu adalah tidak sesuai dengan NIP network atau default gateway dari yang diberikan. Lalu lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang membangun jaringan switch dan router. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.